Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan yang tidak panjang tentang hukukul ukhuwah, tentang hak-hak persaudaraan. Ini pembahasan yang senantiasa perlu diingat-ingat kembali karena namanya persaudaraan, pertemanan. Terkadang kita berteman dengan seorang bukan sebulan dua bulan, terkadang bertahun-tahun, terkadang sampai meninggal dunia. Maka kita harus mengenal hak-hak persaudaraan yang harus kita tunaikan, mengenal hal-hal apa yang bisa merusak persaudaraan tersebut, dan juga mengenal hal-hal apa yang bisa mendukung tali persaudaraan tersebut. Ya. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu pahala dengan pintu-pintu yang banyak. Dari pintu kita beribadah kepada Allah dengan baca Quran, dengan salat, dengan puasa, dengan salat malam, ya. Demikian juga Allah membuka pintu-pintu pahala dari interaksi kita dengan sesama. Interaksi kita terhadap orang tua kita, terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap pembantu kita, terhadap tetangga kita, terhadap kerabat kita. Demikian juga interaksi kita terhadap kawan-kawan kita. Kalau kita bisa berinteraksi dengan cara yang baik, ya, maka sebenarnya ini salah satu ladang untuk membuka pahala yang besar, ya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebut salah satunya adalah 2 orang saling mencintai karena Allah. 7 golongan tersebut semuanya adalah golongan-golongan yang hebat, ya. Di antara yang mudah untuk dilakukan adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan ini adalah rahmat Allah. Allah memberikan satu amalan yang mudah tetapi mendatangkan pahala yang besar. Coba kita renungkan siapa 7 golongan tersebut. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil ini tidak mudah jadi imam yang adil. Banyak godaan, ya. Harus adil, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh membela keluarga, ya, dan macam-macam. Tidak boleh korupsi, tidak boleh makan uang rakyat, ya, sembarangan, tidak boleh mengolah sembarangan. Susah menjadi imam yang adil, ya. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Apalagi zaman sekarang susah, anak muda senangnya foya-foya, menghabiskan waktu yang tidak jelas, ya. Yang ketiga baru rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hatinya terikat kepada masjid. Dan ini juga tidak gampang. Sebagian kita kalau melangkahkan kaki ke masjid dalam kondisi berat. Sementara orang ini melangkahkan kaki dalam kondisi riang gembira karena hatinya rindu ke masjid. Mencapai derajatnya tidak mudah. Yang kelima lebih susah lagi, ya. Seorang laki-laki digoda oleh seorang wanita yang cantik, jelita dan kaya raya. Kita mungkin tidak pernah mengalami kondisi seperti ini, ya. Sebagian orang digoda sama perempuan jelek aja udah KO. Sebagian orang digoda dengan perempuan yang miskin aja udah KO. Apalagi digoda wanita cantik dan kaya raya, ya. Bagaimana menghindar, ya? WA-an terus, kirim foto terus, transfer duit. Bagaimana orang nggak goyang imannya, ya? Ini susah menghindar. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang bersedekah, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini juga berat. Karena namanya orang sukanya dipuji, sukanya diakui, ya. Sehingga biasanya mereka cerita tentang amal soleh yang mereka lakukan. Hatinya gatal, digelitiki oleh syaitan untuk bercerita apa yang dia lakukan. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Seorang yang dia sendirian kemudian dia mengingat Allah, dia lantas menangis, ya. Ini 7 amalan ini amalan yang hebat, ya. Di antaranya yang disebut oleh para ulama yang mudah adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi pada hari kiamat Allah mengatakan ainal mutahabbuna bijalali. Mana di antara orang-orang yang saling mencintai karena aku? Al yauma uhilluhum udhilluhum fi yaumi la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka di hari tidak naungan kecuali naunganku. Intinya saya ingin menegaskan bahwasanya kita punya waktu interaksi dengan kawan banyak. Kita ini punya waktu buat keluarga ada, buat kawan-kawan juga banyak, ya. Berinteraksi melalui WA, berinteraksi melalui telepon, berinteraksi melalui pertemuan, ya, kerjasama dan yang lainnya, apalagi urusan dakwah, urusan syar'i atau urusan pekerjaan. Sehingga kita harus punya fikih bagaimana
berinteraksi dengan kawan-kawan agar waktu kita yang banyak buat kawan-kawan ini, kita ketawa ketiwi di WA, kita bercanda di WA, tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu pintu untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas akan hal tersebut. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya persaudaraan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini ya, karena kalau kita bersengketa itu enggak enak, bermusuhan itu enggak enak ya, serang-serangan, sindir-sindiran, nyinyiran itu enggak enak ya. Kita berkawan, ketemu senyum, itu kebahagiaan tersendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubihim fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ya, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulu bermusuhan. Ya. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kalian bersaudara karena nikmat Allah. Karena nikmat Allah. Jadi persaudaraan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Kita bisa ketemu kawan, kita bisa berjabat tangan, kita senyum dengan dia, bisa saling mengerti, saling membantu, saling menghargai. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya harus kita syukuri, harus kita jaga, kita pupuk persaudaraan tersebut agar persaudaraan tersebut bukan hanya cuma di dunia tapi berlanjut sampai di akhirat kelak. Tapi di sini ada sedikit poin yang saya sampaikan. Dan tentunya saya tidak akan menyampaikan seluruh hak persaudaraan karena sangat banyak. Ya, waktu juga tidak cukup ya. Hak-hak persaudaraan. Mungkin saya bagi dua landasan. Kemudian praktek ya. Adapun landasan mengenai hak persaudaraan ya, cuma dua saja. Yang pertama berkaitan dengan niat, berkaitan dengan cara atau landasan bermuamalah. Adapun niat tatkala kita bersahabat ya, ingat mencintai karena Allah amal soleh. Maka kita harus ikhlas. Jadi pertemanan tersebut karena Allah, harus karena Allah. Ya. Bukan karena dunia, bukan karena dunia. Ustaz, apakah kita nggak boleh berteman dengan kawan karena dunia? Boleh, nggak dilarang. Tapi kalau mau cari pahala harus karena Allah. Banyak pertemanan relasi yang kita bikin sama kawan-kawan. Mungkin sama-sama hobi main bola, kita kawan sama dia. Sebagian orang sama-sama hobi main golf. Jadi teman golf ya. Kenapa? Bukan karena Allah, tapi hobi masalah golf. Ada yang juga bertemanan karena maksiat, sama-sama suka ke bioskop, sama-sama suka nyandu heroin dan yang lainnya. Pertemanan karena setan ya. Pertemanan karena dunia tidak jadi masalah selama tidak ada maksiat. Tetapi kalau mau dapat pahala harus karena Allah. Semua yang mau dapat pahala harus karena Allah. Semua yang tidak karena Allah tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Nah, ini harus kita perhatikan. Saya berteman dengan si fulan, benarkah saya berteman dengan dia karena Allah atau karena dunia? Kalau ternyata saya berteman dengan dia karena dunia, harus perbaiki niat kita. Jangan kita munafik ya, dalam tanda kutip ya, bermuka dua, kita lain di hati, lain di penampilan, kita nampakkan kepada dia seakan-akan karena Allah, ternyata dalam hati kita ada tendensi duniawi. Ya, ini seorang jangan dan Allah Maha tahu isi hati seorang ya. Baik, adapun landasan bermuamalah, dua hadis yang ingin saya sampaikan. Yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Di sini umum ya, saya ulangi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Apa ini umum? Sebagaimana dia suka punya ilmu, dia ingin saudara dapat ilmu. Sebagaimana dia suka dia berhasil, dia ingin saudaranya sukses juga. Sebagaimana dia suka dia rumah keluarga berbahagia dengan istrinya, mesra, dia ingin kawannya juga mesra. Bukan sebaliknya, dia senang kalau temannya berantem sama istrinya. Dia senang kalau temannya ternyata tidak dapat hidayah. Dia senang temannya ternyata usahanya jatuh. Ini berarti salah dalam bermuamalah. Harus landasannya ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seperti itu. Yang kedua dengan makna yang sama,
Ketika Nabi SAW menyebut tentang fitnah, kemudian jalan keluarnya di antaranya kata Nabi SAW, wal ya'ti ilan nas, dalam Sahih Muslim, alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi, hendaknya dia berbuat kepada manusia apa yang dia suka disikapi dengan sikap tersebut. Dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia sukai disikapi dengan sikap tersebut. Coba dalam persahabatan bagaimana? Kalau kita suka ketemu orang kita disenyumi, ya senyum sama orang. Kalau kita salam sama orang dibalas, makanya kalau orang salam kita balas, ya. Kalau kita ngobrol sama kawan, kita senang orang itu perhatian sama kita, ya kita kalau ngobrol sama dia perhatian, jangan sambil main HP lihat ke bawah, ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau kita punya salah sama orang, kira-kira apa yang kita suka? Ya kita suka dimaafkan. Ya sudah, maafkan saudara kalau gitu. Ya. Kalau kita suka rahasia kita dijaga, maka jaga rahasia kawan. Seperti itu. Ini landasan bermuamalah, ya. Lakukanlah bersikap sama kawanmu apa yang kau suka untuk dirimu. Makanya kalau kita melakukan suatu sikap, pikir dulu, kira-kira kalau ini dilakukan pada saya bagus enggak? Kalau bagus, kerjakan. Kalau enggak bagus, jangan lakukan. Berarti itu enggak pas. Berarti enggak pas. Baik. Sekarang kita masuk pada praktek. Ya. Saya mau bagi dua, ya. Hal-hal yang harus dijauhi. Hal-hal yang dianjurkan dikerjakan. Banyak hal-hal yang harus dianjurkan untuk dikerjakan. Tentu banyak sekali, tapi saya ingin menyampaikan praktek-praktek umum yang harus kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya memberitahu kalau kita cinta kepadanya. Kalau kita mencintainya karena Allah. Ya, ini boleh, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabba ahadukum ya akhahu falyu'limhu." Kalau salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka kabarkanlah, kata Nabi SAW. Wal yaqulil akhar ya uhibbukallah wal yaqulil akhar ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Jadi mengatakan uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Balasannya gimana? Ahabbakallah alladhi ahbabtani fihi. Aku mencintaimu karena Allah. Jawabannya, semoga Allah yang kau mencintai aku karenanya juga mencintaimu, ya. Ya. Dan subhanallah, sampai dalam hadis bagaimana Allah mengirim Allah mengirim malaikat untuk menyampaikan hal ini. Ketika ada seorang menjenguk saudaranya di negeri yang lain, fa arsadahullah ala madraji malakan. Allah kirim malaikat untuk menunggu tempat dia lewat. Ketika dia lewat, malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kata dia, "Uridu akhan fi hadhil qaryah." Aku ingin menjenguk saudaraku di kampung ini. Ya, halaka min ni'matin tarubbuha alaik. Halaka min ni'matin. Apakah kau pergi ke sana karena urusan duniawi? Ada kebun yang kau tengok, ada atau peternakan yang kau tengok, ada harta yang kau titipkan. Kata dia, "La walakinni uhibbuhu fillah." Aku jenguk dia karena aku mencintainya karena Allah. Malaikat berkata, "Fa inni rasulullahi ilaik." Aku ini utusan Allah kepadamu. Untuk apa? Untuk mengabarkan fa innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fih. Sungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada seorang mencintai kita karena Allah, kita bilang semoga Allah mencintai juga karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini di antara hal yang bisa menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Kemudian di antaranya menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan menjaga kehormatan, yang pertama, kalau tahu aibnya tutup aibnya. Ya akhi, kita namanya kawan, kita terkadang mengetahui aib kawan kita. Kalau kita kunjungan ke rumahnya, kalau kita telepon dia, ya namanya kawan, ada hal-hal yang mungkin dia ingin sembunyikan akhirnya terlihat. Kita main ke rumahnya, ternyata dia mungkin ada
maksiat yang di rumahnya, atau dia gantung sesuatu, atau dia lagi apa-apa, ya sudah, kalau kita tahu kita tutup aibnya. Ya, karena begitu kita sering berinteraksi, kita pasti tahu hal-hal yang dia tutup dari orang lain tapi terbuka untuk kita. Nah, kalau mata kita melihat aib tersebut, kita pura-pura nggak tahu. Kalau mau nasihat lebih bagus, tapi jangan kita umbar ya. Jangan kita umbar. Contoh, misalnya, dan ini terjadi, kawan telepon kawan. Hey, gimana? Kaif halak? Khair. Lagi telepon, tiba-tiba dia dengar dari telepon tersebut, bagi para penonton silakan masuk ke bioskop. Oh, ini lagi kawan kita lagi di bioskop misalnya. Kita nggak usah bilang, ente lagi di bioskop, so alim aja ke bioskop. Jangan, udahlah. Kita tahu udahlah dia mungkin belum bisa meninggalkan ajakan istri untuk nonton bioskop misalnya. Kalau Anda mau nasihati, kalau nggak diam, jangan cerita sama orang, saya lagi telepon dia, tahu-tahu saya dengar panggilan bioskop. Nah, itu namanya kita nggak jaga kehormatan dia. Ya. Lah terus apa fungsi jadi kita sahabat? Dia sudah husnudzon sama kita, dekat dengan dia, ternyata kita malah umbar aibnya. Ini bahaya orang seperti begini. Ini merusak, kita tidak menjaga kehormatan dia. Sampai-sampai ada seorang ulama menulis buku, itu Ibnul Marzaban. Dia menulis buku judulnya Tafdhilul Kilab ala Katsirin Mimman Labisa Thiyab. Mengutamakan anjing-anjing daripada kebanyakan orang yang pakai jubah. Kenapa? Dia ingin menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwasanya banyak anjing dia amanah dan dia tidak mengumbar aib. Sementara manusia pakai jubah keren, mungkin penampilan Islami tapi ternyata tidak amanah. Mending anjing-anjing tersebut daripada ini. Dia bikin buku aneh judulnya Tafdhilul Kilab ala Katsirin Mimman Labisa Thiyab. Ada bukunya di internet, ada bukunya. Ya, intinya kalau kita tahu aib orang, kita tutup, jangan kita umbar aibnya. Kemudian di antaranya setelah kita tutup aibnya, jaga rahasianya. Ya. Kalau dia menitipkan rahasia, maka kita benar-benar harus ya jaga. Ini rahasia, bisa jadi dia bilang, bisa jadi dia minta dirahasiakan. Bisa jadi tidak. Taib. Kalau dia tidak minta dirahasiakan, apa kita boleh mengumbar? Tetap tidak boleh. Kata Nabi SAW, Ar-rajul, idza rajul yuhadditsu ar-rajula, thumma iltafata anhu fahiya amanah. Kalau ada seorang dia ngomong sama orang, saya ada masalah begini sama istri saya. Apalagi lihat sana, lihat sini. Ya. Atau setelah itu dia pergi. Dan kita tahu itu rahasia, itu aib. Maka meskipun dia tidak bilang rahasiakan, tetap jadi rahasia. Itu jadi amanah, kata Nabi SAW. Apalagi kalau dia bilang rahasiakan. Apalagi kalau dia bilang apa? Rahasiakan. Dia tidak bilang rahasiakan saja, harus amanah. Jangan kita ember cerita sana sini, berarti kita tidak menjaga kehormatannya. Dia datang, dia husnudzon sama kita, ini orang soleh, mungkin ya, kemudian dia mau cerita, dia mau curhat. Kita tahu ini curhat berkaitan dengan aib keluarganya, aib ibunya, aib anaknya. Kita jangan cerita kepada orang lain, sudah itu antara kita saja. Ya. Karena ini amanah, maka tidak boleh kita umbar kepada orang lain. Apalagi dia bilang, tolong rahasiakan. Apalagi dia bilang, tolong rahasiakan. Kemudian di antaranya menjaga kehormatannya adalah tidak banyak tanya tentang privasinya. Ya, persahabatan tidak harus berkonsekuensi kita tahu rahasia kawan kita. Dia punya ranah-ranah yang kita tidak boleh korek-korek. Tidak boleh. Jangan ditanya, kenapa kau sama si fulan? Kenapa kau kemarin ke sana? Kenapa kau pergi ke misalnya kenapa kau pergi ke Manado? Coba, kenapa kau pergi ke Papua? Kenapa kau pergi ke luar negeri? Kenapa kau pergi ke Australia? Kenapa kau pergi ke Eropa? Apa urusan ente? Nanti nggak usah tanya. Kalau dia mau cerita, cerita enggak apa-apa. Kalau dia nggak cerita, Anda nggak urus tanya. Di mana anakmu sekolah di mana? Nggak perlu. Kalau dia nggak cerita, berarti dia tidak ingin cerita. Berarti dia tidak ingin privasinya kita tahu. Kita tidak harus tahu privasinya. Ini bahaya, saya ingatkan terutama kepada ibu-ibu yang sering pingin tahu, kepo, pingin tahu tentang teman perempuannya, bahkan tentang suami temannya, tentang kawan yang lain, tentang tasnya, tentang apanya. Nggak perlu. Kalau dia tidak mau cerita, maka nggak usah cerita. Bahkan saya sering sampaikan, kalau ini ada seorang naik mobil di samping kita, tahu-tahu orang tersebut angkat telepon, kemudian dia ngangkat suaranya, kita nggak perlu tanya siapa sih yang telepon, nggak perlu.
Mungkin dia bicara bisnis, mungkin dia bicara keluarga, mungkin dia angkat suara, mungkin dia marah, mungkin dia apa. Udah kita tenang aja, ya kita di samping dia. Ya. Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Nggak perlu tanya, siapa tadi yang telepon? Nggak perlu, itu privasi. Kalau dia mau cerita, cerita silakan. Kalau nggak, kita nggak perlu. Nggak perlu tahu. Ya. Jadi ingat, dia lagi buka HP, kita jangan, betul. Jangan ya, akhi. Itu rahasia dia. Nggak usah kita kemudian ingin tahu apa isi HP-nya. Ya. Itu rahasia, maka kita yang jaga kehormatannya tidak perlu tanya-tanya tentang privasinya. Ya. Kemudian hal-hal yang mungkin dianjurkan untuk kita kerjakan, ya, yaitu adalah menolongnya. Ya, seorang mukmin harus peka. Mukmin peka kepada saudaranya. Kalau bahasa Arab tafakut, harus cek-cek saudaranya. Nabi SAW kalau pada subuh, Nabi dicek si fulan mana kok tidak sholat subuh. Ya, Nabi cek. Kita pun demikian, kita punya kawan. Kalau kita tahu wajahnya lagi sedih, kita dekati. Ada apa kawan, saya lihat kau ada sedih. Ya, enggak apa. Oh enggak apa-apa. Kalau apa ya sudah, kita enggak usah lanjut ya. Tapi kalau bilang ini ada masalah, ya sudah, alhamdulillah. Dia enggak pernah muncul, misalnya enggak pernah muncul ke pengajian. Ini ada apa, enggak pernah muncul pengajian? Jangan-jangan ada yang sakit, jangan-jangan. Ada orang yang dia modelnya malu, tidak mau mengungkapkan apa yang dia perlukan. Dia jaga diri, dia tidak mau mengungkapkan. Ya kita yang harus berusaha cari tahu. Kita harus peka. Datang ke rumahnya kayak atau apa kayak tafakut, cari tahu tentang kondisinya. Kalau kita tahu teman kita susah, maka kita harus bantu. Ya, bantu dengan harta kalau kita bisa, bantu dengan kata-kata nasihat kalau kita bisa, bantu dengan waktu kalau perlu kita korbankan waktu kita untuk kawan kita, ya. Bantu dengan ide, apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi kita berusaha menolong saudara kita, ya, sebisa mungkin. Dan kita harus tidak tunggu dia minta tolong, kita harus cari tahu kira-kira apa yang sedang dia hadapi. Ya. Dan ini adalah sahabat yang baik seperti ini. Kemudian di antaranya yang bisa bantu persahabatan, ya, di antaranya adalah menziarahi pertemuan, ya, pertemuan badan, ya. Kita sekarang ziarah tapi ziarah Zoom. Ya, kalau ziarah badan lebih bagus lagi, ya, ya ziarah, tapi jangan keseringan. Apa kata Nabi SAW? Zur gibban tazdad hubban. Ziarahilah sesekali, maka akan bertambah saling kecintaan. Ya, tentunya ini yang dilakukan, kita kontak kawan, kadang-kadang kita ketemu, karena kalau kita ketemu lebih indah, ya, bersentuhan, jabat tangan, pelukan, ini semua menambah kecintaan, menghilangkan segala prasangka, menghilangkan sekat-sekat yang ada di antara kita. Dengan berpegangan, dengan berpelukan, maka perlu namanya menziarahi fisik dengan fisik. Ini perlu. Jadi, telepon juga oke, WhatsApp juga oke, tapi kalau ketemu langsung juga lebih baik. Tapi jangan keseringan. Kata Nabi SAW, jarang-jarangkan. Karena kalau keseringan, maka ini tentunya membawa mudarat, lebih banyak mudaratnya, lebih banyak. Kecuali ada keperluan yang memang harus terus setiap hari, seperti Nabi SAW tiap hari menziarahi Abu Bakar, karena urusan dakwah. Tapi kalau nggak ada urusan, cuma sekedar urusan duniawi, ada cuma ketawa ke TV, maka jangan keseringan, ya. Jangan tiap hari, jangan tiap minggu, enggak. Sekali, sebulan sekali, kayak kita ketemu ngobrol, lepaskan kerinduan, kita ngobrol secukupnya. Karena kalau sering, akhirnya kita buang waktu. Akhirnya kita nanti gibah orang lain. Akhirnya kita mengorbankan anak istri. Anak harusnya dimanja, istri harusnya dimesra. Kita malah senang-senang dengan kawan-kawan kita, ya. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Taib, ini di antara hal yang mungkin perlu diperhatikan, ya. Jangan lupa juga kerjasama, ya, dengan kerjasama yang baik. Ada hal-hal harus dijauhi. Hal-hal yang harus dijauhi. Ada lagi satu, jangan lupa pandai bersyukur, ya. Kadang-kadang sepele, gara-gara sama-sama kawan akhirnya kita anggap sepele, padahal penting. Pandai bersyukur. Bersyukur, berterima kasih. Ya. Kalau ada kawan kasih kita sesuatu, ya, hadiah kayak apa kayak, maka kita bilang syukran, jazakallahu khairan, jazakillah khairan. Kita doakan di malam hari orang tersebut. Ya, kata Nabi SAW, man la yashkurun nas, la yashkurullah.
La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang melakukan berbuat baik kepadamu maka balaslah. Kalau kau tidak wa illam tajidu ma yukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kau tidak mendapatkan apa yang bisa balas kebajikannya maka doakan. Minimal kita mengatakan jazakallahu khairan. Kalau kita merasa jazakallahu khairan kita kurang, doa kita di malam hari, doain dia. Ya Allah, dia telah membantu saya, Allah berilah kemudahan baginya, lapangkan rezekinya, ya. Berilah hidayah kepadanya, berilah taufik kepadanya, doain dia. Pandai bersyukur, apapun kawan kita kasih, terima kasih. Kita menyenangkan hatinya. Apapun, jangan kita sepelekan, jangan kita akan sama kawan biasa, enggak. Meskipun sesama kawan, jangan lupa kita bilang terima kasih, minimal kita mendoakan dia. Jangan karena persahabatan kita dekat, kita enggak biasa. Kawan kita ngundang makan bakso, bakso berapa? 15.000. Ya terima kasih. 15.000 juga duit. 15.000 juga duit ya. Mau 10.000 juga duit, 5 real duit ya. Bilang terima kasih. Pandai berterima kasih. Jangan teman kita bantu seakan-akan itu sudah kewajiban mau jadi orang kaya bantu saya. Enggak. Kita harus pandai bersyukur ya. Apalagi kalau dikasih hadiah kita berterima kasih kepada dia sebagai bentuk persahabatan. Taib, berikutnya hal-hal yang harus dijauhi. Tentu banyak ya, ghibah, namimah dan ini harus dijauhi, tapi saya ingin bahas beberapa poin aja. Yang pertama perdebatan. Ya, perdebatan. Ya, ikhwan, beda antara perdebatan dan diskusi. Kalau diskusi, yaitu adalah baik diskusi, tukar pikiran. Tapi kalau perdebatan, apa ciri-ciri perdebatan? Misalnya, angkat suara. Ciri-cirinya, angkat suara. Udah angkat suara ini lagi, berarti debat ini. Siapa ngeyel? Kalau udah ngeyel ini berarti debat. Udah tinggalin. Kita ngobrol sama kawan dari tadinya diskusi berpindah kepada level berikutnya, level perdebatan sudah, berarti jangan dilanjutkan. Ya, teman kita punya salah, kita juga punya. Teman kita terkadang egonya muncul, terkadang kita juga egonya muncul. Abu Bakar dan Umar dia terkadang berdebat. Ya, sampai dalam hadis ketika datang Aqra' bin Habis At-Tamimi, kemudian sampai Abu Bakar atau berkata kepada Umar, atau Umar berkata kepada Abu Bakar, "Ma arata ila khilafi." Kau ini tidak ingin kecuali ingin menyelisihiku. Karena Umar kasih ide, Abu Bakar juga kasih ide. Intinya, kalau sudah pada angkat suara ngeyel, maka tinggalkan perdebatan tersebut. Ingat sabda Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam kebenaran. Kita tahu kalau debat kita bisa ngalahin dia, tapi enggak usah lah. Ini perkara apa sih? Udahlah, kita yang penting kita persahabatan ya. Ya sudah. Meskipun kelihatannya kita kalah depan orang, sudah biarin aja ya. Kelihatan kita jelasin dia ngeyel, oh ini berarti dia sudah masuk dalam ruang lingkup perdebatan yang dianjurkan kita untuk meninggalkannya. Ya. Meskipun kita benar, apalagi kalau kita salah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulatihi ahsan." Katakanlah kepada saudaramu dengan perkataan yang baik, ya. Bahkan Allah mengatakan, "Wa qul li ibadi," berkatalah kepada hamba-hambaku dengan perkataan yang terbaik. Wa qul linnasi husna, ucapkanlah perkataan kepada manusia ucapan yang baik. Kalau kepada manusia secara umum kita berkata baik, apalagi kepada kawan, hati-hati ngomong. Jangan asal kalau kita yang kita tinggalkan selain perdebatan juga ceplas-ceplos, ini juga nggak bagus. Ya, kita ingat ada orang-orang sekitar kita yang baper, tidak semua orang tidak baper. Bagi saya biasa aja, dia baper aja. Sudah, kalau dia baper ente jangan manfaatkan bapernya. Dia baper ya, kalau tetap jaga perasaannya. Ada orang baper. Jangan kita ceplas-ceplas ngomong, biasa aja. Biasa, tapi kalau dia tersinggung, ya. Jangan nyinggung kita. Wa qul linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan baik sedekah. Kalau sama orang saja kita berusaha baik, apalagi sebagai kawan dekat. Ya, ucapkan kata-kata. Tulisan di WA, hati-hati, kontrol, jangan sampai ngejek, jangan sampai merendahkan. Ngejek, hati-hati. Ya, ada orang baper di antara kita, ya. Maka seorang berusaha mengucapkan kata-kata yang terbaik, jangan ceplas-ceplos. Sebagian orang kalau ngomong ceplas-ceplos, tidak dia pikirkan dampaknya ya. Jadi Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulatihi ahsan. Ucapkanlah kepada manusia perkataan yang terbaik. Jadi kita berusaha mencari pahala dengan bertutur kata yang baik dalam grup WhatsApp, apalagi berbicara dengan langsung. Harus dijauhi di antaranya adalah suudzon, berburuk sangka. Ini juga kalau sama kawan, sama orang secara umum tidak boleh suudzon, apalagi sama kawan dekat.
cek dulu, cek dulu. Apa susahnya kita cek? Sekarang mau cross check mudah, tinggal telepon WA gratis. Apa susahnya kita cross check ya? Ya, jadi kalau kita suudzon hati-hati, ini bikin masalah banyak. Apa kata Umar, wala tadhunanna bi kalamatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Jangan kau membawakan perkataan temanmu kepada makna yang buruk sementara kau masih bisa bawakan kepada makna yang baik. Ini ngomong ya bisa ditafsirkan, dibawakan tafsir yang baik ya. Al mu'min yatlubul ma'adzir. Seorang mukmin berusaha mencari uzur bagi kawannya. Wal munafiq yatlubul atharat. Orang munafik cari kesalahan-kesalahan. Ya. Idza balagaka an akhika su'an fatrub lahu 90 uzran. Kalau kau mendapat kabar dari saudaramu ya tentang keburukan, maka carilah 90 uzur baginya. Fa illam tajid fa antal ma'ibu. Kalau kau tidak dapat uzur bagi saudaramu, kau yang tercela. Harusnya kau mampu memberi uzur kepada saudaramu. Dan dzan ini lebih berbahaya daripada dusta. Kata Nabi SAW, iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah dengan persangkaan karena persangkaan adalah dusta yang paling dusta. Dia lebih parah daripada dusta yang sungguhnya. Kenapa? Karena orang ketika berdusta dengan dusta yang sungguhnya, dia sadar dia sedang berdusta. Tapi kalau dia sedang bersuudzon, dia sedang menyangka dalam kebenaran padahal salah. Sehingga dia lebih parah daripada dusta yang sesungguhnya. Maka seorang berusaha meninggalkan perdebatan, meninggalkan ceplas-ceplos, meninggalkan suudzon dan meninggalkan segala perkara yang bisa memecah persaudaraan. Ini saja ikhwan, para ikhwan di kawan-kawan